Iya, Messi, seiring dengan dorongan transformasi digital yang terus digaungkan oleh pemerintah ya. Kalau kita lihat sebetulnya bagaimana perusahaan Anda untuk bisa merancang begitu ya, solusi teknologi untuk bisa mendukung orang tua dalam Ya, pola pengasuhan anak, lalu juga perkembangan dan juga pendidikan anak. ya. Kembali lagi tentang anak berfokus kepada apa sih permasalahan yang dihadapi orang tua dalam keseharian sehingga kami bisa menawarkan solusi yang relevan tadi. Nah, di Indonesia itu jumlah dokter anak hanya 4.000, sedangkan jumlah anak-anaknya ada 80 juta. Jadi perbandingannya sangat tidak ideal, yang harusnya 1:1000 ini 1:20.000. Jadi misi tentang anak bagaimana sih kami bisa menjangkau 80 juta anak Indonesia dengan lebih cepat dan tentunya berharap untuk memastikan tumbuh kembang mereka optimal dan mereka tumbuh sejahtera. Baik, tapi kalau dari sisi teknologinya sendiri ya, sebetulnya aplikasi seperti apa yang ditawarkan untuk Ya. bisa membantu orang tua memonitor ya tumbuh kembang anak? Artinya aplikasi seperti apa? Apakah Ya. aplikasi yang juga seperti sama yang ditawarkan oleh di media sosial atau seperti apa? Ya, jadi aplikasi tentang anak ini yang membedakan adalah kami didevelop oleh lebih dari 30 expert. Dan gak hanya dokter anak, ada psikolog anak, kemudian perencana keuangan keluarga, kemudian ada dokter objeknya juga, bidannya juga. Dan kami menawarkan fitur-fitur yang dapat digunakan dari anak bangun tidur sampai anak tidur lagi. Misalnya dari fitur resep harian kita semua gratis, bahkan resep dari Kemenkes kita masukkan, resep spesifik untuk meningkatkan berat badan, resep untuk anak alergi, kemudian juga kita ada fitur tanya ahli gratis. Jadi itu fitur di mana semua masyarakat bisa mengakses bahkan yang di perifer untuk bertanya langsung ke dokter anak dan pasti dijawab dalam 24 jam dan gratis. Baik, artinya memang kecanggihan dan juga kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan ya bagi para ibu untuk mendapatkan informasi baik dari sisi untuk mendapatkan ilmu bagaimana cara mendidik anak Ya. gitu ya, lalu juga bagaimana untuk bisa mendapatkan kesehatan yang baik. Mungkin ada Ya. resep juga tadi ya, Messi ya. Ya. Lalu terkait dengan perusahaan Anda yang mengintegrasikan berbagai aspek pengasuhan anak seperti misalnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, Ya. ini bagaimana sebetulnya kalau dalam satu platform ini? Ya, kami percaya bahwa urusan menyejahterakan anak. Jadi tujuan kami bikin ini apa sih? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Karena 80% sampai 90% otak berkembang itu di 5 tahun pertama. Jadi kalau kita kelewatan momen itu, kita akan kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas tadi. Nah, kita kerjasama menggarap kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kemendikbud yang merupakan mitra resmi kami, BKKBN. Jadi kami rutin mengadakan webinar berkala gitu dengan seluruh masyarakat Indonesia, dengan kader-kader di Indonesia. Kemudian di aplikasi ini bahkan setiap hari, misalnya orang tua bingung nih mau ngapain sih sama anaknya, di situ sudah ada hari ini aktivitas kamu bersama anak ini. Gunanya mencerdaskan dia dalam motor kasarnya atau motor halusnya. Bahkan di situ sudah ada screening. Jadi setiap bulan anaknya di screening tuh. Udah sesuai belum sih pertumbuhannya? Dari vaksinnya juga mungkin ya? Vaksin, pengetahuan jadwal perihal vaksin bulanan juga ada lengkap berdasarkan rekomendasi IDAI yang terbaru banget tahun 2023. Kemudian bahkan screening autisme. Nah, banyak orang tua belum sadar bahwa semua anak di bawah 2 tahun harus di screening autisme dan di aplikasi kami juga gratis. Jadi semua akses di aplikasi kami penggunaannya gratis untuk mendemokratisasi ilmu-ilmu kesehatan pada anak yang orang tua tuh harusnya tahu bahwa orang tua tuh harusnya jadi dokter anaknya di rumah. Baik, lalu terkait dengan keamanan dan privasi ya dari data pengguna ini Ya. sebetulnya bagaimana tentang anak atau perusahaan Anda menjamin keamanan dan juga data pribadi dari anak-anak yang mungkin berkonsultasi atau juga bergabung di aplikasi tersebut? Ya, kami paham sekali bahwa data anak ini sangat pribadi dan rahasia ya, sehingga kepada setiap usersnya kami sudah melakukan informed consent, kemudian verifikasi dan keterbukaan bahwa informasi ini hanya digunakan untuk kebutuhan di dalam aplikasi gitu. Kemudian kami juga sudah memiliki tim legal dan tim teknologi yang secara spesifik memastikan keamanan data, bahkan menggunakan VPN khusus ya untuk
mengakses data-data tersebut yang hanya digunakan untuk kebutuhan aplikasi. Baik, dan tadi pengguna. kalau tadi Mesty menyampaikan bahwa di dalam aplikasi ini ada beberapa expert ya, dokter. Apakah ini juga termasuk ada psikolog atau psikiater untuk Betul. pendampingan? Kalau kita lihat sekarang masalah anak ini beragam ya pemirsa ya. Mungkin ada anak yang tantrum begitu, ada anak yang mungkin kurang bisa mengelola emosinya seiring dengan juga kalau kita lihat permasalahan bagaimana sebetulnya orang tua ini bisa mengontrol penggunaan gawai. Jadi di sini bukan hanya tentang kesehatan aja ya, tapi juga ada Betul. konsultasi dengan Iya. ahli lain. Betul, jadi visi kami adalah bagaimana anak dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya ada di tentang anak. Bahkan kami tidak hanya menawarkan teknologi edukasi, tetapi produk yang dipakai keseharian anak seperti buku. Kita ingin meningkatkan literasi Indonesia yang kita tahu saat ini peringkat 11 terbawah dari dunia gitu. Udah agak naik sih sekarang, udah nggak 10 terbawah tapi 11. Jadi buku, kemudian skincare anak, bahkan vitamin anak sudah kami siapkan. Nah, di aplikasi ini jadi anaknya dari pagi tadi ya resepnya ada, screening ada, stimulasinya ada, tanya ke dokter langsung ada, webinar ada. Jadi nggak ada lagi istilah orang tua alasan ya sekolah kan jadi orang tua kan nggak ada gitu. Padahal dengan mudah bisa cari di tentang anak yang isinya tadi expertnya itu nggak hanya dokter anak tapi psikolog anak, kemudian bahkan itu perencanaan keuangan karena kami percaya keluarga yang sehat ya keuangannya harus sehat juga. Kemudian ada bidan juga, ada psikolog keluarga juga ada. Nah, lalu terkait dengan bagaimana perusahaan ini berkembang ya, artinya sejak mula begitu. Untuk pendanaannya sendiri seperti apa sih? Ada berapa investor atau sebetulnya sekarang seperti apa agar operasional dari perusahaan terus bisa berkembang, terus bisa berjalan sampai dengan saat ini? Ya, betul. Jadi sampai saat ini kita memiliki beberapa investor, ada sekitar 5 ya investornya, ada yang dari Indonesia, Paragon salah satunya, kemudian ada Insignia dari Singapura, kemudian Sequoia yang memang memegang seluruh Asia ya dari India juga pusatnya. Kemudian ada juga Goodwater dari Amerika, kemudian Angel Investors beberapa. Baik, terus sejauh ini Sama Ventura, dari Indonesia. Lalu sejauh ini seperti apa perkembangan dari perusahaan mungkin kalau dilihat dari sisi profitabilitas? Ya, jadi kami menargetkan di tahun ini kami reach our profitability gitu dengan kami bagaimana backbone-nya tentu kami membuat building block yang sehat memastikan perusahaan sustainable dan saat ini kami berfokus menjadi house of brands untuk kebutuhan anak tadi seperti skincare anak, kemudian vitamin anak gitu dan aplikasi kami digunakan tujuannya adalah untuk menjadi pewujudan misi kami tadi bagaimana setiap anak berhak atas akses nggak hanya edukasi terbaik tetapi produk terbaik dan di aplikasi kami juga menawarkan produk-produk kami tersebut. Baik, berbicara mengenai investasi ya, sebetulnya kalau total investasinya nih, Mas, dari sekarang sampai dengan dari mulai sampai dengan sekarang ini sudah berapa banyak? Dan sebetulnya kalau bicara mengenai sektor kesehatan ya, apalagi mungkin startup di sektor kesehatan ini seberapa seksi sih dan seberapa menarik sih sebetulnya pemainnya saat ini seperti apa? Sebenarnya kalau untuk jumlah pastinya saya lupa ya, karena biasanya saya membagi dua kerjaan antara kerjaan saya sama suami saya yang kerja banget nih bikin produknya kayak apa, komunikasinya seperti apa. Nah suami saya memikirkan bagaimana perusahaan ini bisa scalable dari investmentnya seperti apa, legalnya gimana, struktur company-nya seperti apa. Tapi seberapa seksi menurut saya kembali lagi, apa sih yang pingin kita solve gitu, permasalahan apa, apakah masalah itu beneran ada atau diada-adain. Nah saya sebagai ibu dan sebagai dokter anak melihat wah ini masalah parenting tuh banyak banget yang belum tersolve walaupun saya dokter anak waktu saya menjadi ibu bingung. Clueless Mbak Sinta gitu. Jadi akhirnya saya mikir oh saya mau bikin ya memang something yang bermanfaat untuk orang tua. Mereka siap menjadi orang tua, bisa jadi orang tua yang lebih tenang, bisa menemukan buku yang berkualitas untuk anaknya, bisa menemukan skincare yang berkualitas tapi harganya dapat dijangkau karena tadinya anak saya eksim. Harus pakai produk import yang 2 minggu itu 500.000 habis. Kalau 2 anak 1 juta 2 minggu, saya nggak kebayang bagaimana masyarakat bisa mengakses itu untuk memastikan kulit anaknya sehat. Padahal kulit anak sehat itu adalah awal dari menjaga barrier dia dari kuman, dari alergen, dan masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa setiap anak dari bayi itu harus pakai lotion 2 kali sehari. Baik, terkait dengan bagaimana bisa mendirikan perusahaan atau membuat perusahaan ini tetap sustain di tengah berbagai tantangan.